Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Melanjutkan pembahasan kajian kita Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, dari Mas ini baca silakan. Ustaz Fandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wal Qur'anu mamlu'un min tafsiri hadha at-tauhid wa bayanihi wa darbil amsali lahu wa min dhalika annahu yuqarriru tauhid ar-rububiyyah wa yubayyinu annahu la khaliqa illa Allah wa anna dhalika mustalzimun alla yu'bada illa Allah wa yaj'alu al-awwala dalilan ala al-thani kanu yusallimuna al-awwal wa yunazi'una fi tsani. Iya. Al-Qur'an mamlu'un min takriri hadza tauhid. Al-Qur'an penuh dengan penetapan tauhid ini. Wa bayanihi, dan penuh dengan keterangan-keterangan tauhid. Wa darbil amsali lahu, dan juga banyak memberikan contoh-contoh permisalan tentang tauhid. Wa min zalika annahu yuqarriru tauhid ar-rububiyah. Di antaranya Al-Qur'an itu menetapkan tauhid rububiyah. Di antaranya adalah penetapan tauhid rububiyah. Itu dijelaskan Al-Qur'an. Ini menjelaskan fungsi Al-Qur'an. Wa yubayyinu annahu la khaliqa illallah. Dan Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa anna dzalik, oleh karena itu atau karena itulah mustalzim, harus atau berkonsekuensi, mengharuskan alla yu'bad illallah. Ketika Al-Qur'an menjelaskan atau ketika kita menetapkan sang pencipta satu-satunya hanya Allah semata, maka itu mengharuskan, mewajibkan atau berkonsekuensi, berakibat kita harus menetapkan bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah semata. Maka akhirnya apa? Fayaj'alu al-awwal dalilan al-asani. Maka yang pertama itu menjadi dalil, menjadi petunjuk atau bukti untuk yang kedua. Yang pertama itu apa berarti? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah menjadi petunjuk tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Idzkanu yusallimun al-awwal, sedangkan kalau orang musyrik jahiliyah, musyrik terdahulu, ya musyrik terdahulu, mereka menerima yang pertama, menerima yang tauhid rububiyah, wa yunazi'una fis tsani, dan mengingkari atau menolak
yang kedua, menolak yang tauhid uluhiyah. Mereka mau mengakui Allah sang pencipta. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka menjawab Allah. Tapi ketika mereka ingin mendapatkan kebaikan, manfaat, atau ketika mereka ingin dijauhkan dari musibah atau bencana alam, paceklik, mereka menolak beribadah semata kepada Allah, menolak berdoa semata kepada Allah. Mereka merasa aneh kalau berdoa Tuhannya satu, tapi kalau menetapkan pencipta alam, mereka mengakui Allah. Bahkan mereka menolak mengakui berhala-berhala itu bisa menciptakan alam semesta. Tetapi ketika mereka masuk dalam bab uluhiyah, mereka menolak berdoa semata kepada Allah. Mereka menolak menyembah satu Tuhan. Ya, pertanyaan, lebih parah mana? Syirik zaman dahulu dengan syirik zaman sekarang, menurut jenengan? Siapa ya? Itu yang ngantuk itu. Ustaz apa namanya? Ustaz Yasir. Ustaz Yasir, lebih parah mana? Syirik zaman dahulu atau syirik zaman sekarang? Hah? Kenapa? Alasannya? Tuh, kalau Ustadz harus bisa memberi bukti atau alasan, argumen. Kalau anak SD latihannya ya ABCD. Bisa. Kalau Ustadz harus biasa diskusi kan itu, biasa diskusi harus biasa. Nggak apa-apa Ustadz, terserah. Kenapa lebih parah lebih dulu? Lebih parah zaman dahulu. Setiap argumen kita hargai. Apa Ustadz alasannya? Kenapa lebih parah dahulu? Antum apa? Langsung terbayang apa? Kenapa? Terserah, jujur aja nggak apa-apa. Ini kan argumen, nggak menyebabkan salah pun, nggak menyebabkan nggak bahaya itu. Nggak membahayakan iman, salah nggak membahayakan iman insya Allah. Ini kan cuma argumentatif kan itu. Ada yang mengatakan mungkin ya lebih parah dulu, ada yang mengatakan lebih parah sekarang, tapi kan punya alasan kan itu. Saja sih, kenapa? Lebih parah dahulu karena gini kan itu, gini. Kenapa? Oh, belum punya jawaban yang tepat. Ya. Siapa ya? Siapa yang mau? Siapa yang ahli? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Owas. Profesor Dr. Abdul Somad, silahkan. Iya kan, kalau pengajian itu lebih-lebihkan itu. Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad kan itu. Padahal belum profesor. Hah? Udah profesor. Hah? Profesor. Dari profesor. Jadi profesor. Oh, nggak tahu saya berarti. Ya, betul. Menurut hasil penelitian saya pribadi kan itu.
Saya kaji kan itu. Lebih parah yang sekarang. Kenapa? Syirik zaman dahulu itu mereka masih mengakui kerububiatan Allah. Gitu. Karena mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan itu jawab Allah. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Ustaz Somad Jawabannya kuat kan itu. masih belum nikah. Masih belum nikah. Ya, insya Allah diberi istri saleh. Amin. Ya, lebih parah syirik zaman sekarang. Perbedaannya itu tadi, sebagaimana disebutkan Ustaz Abdul Somad, kalau zaman dulu, orang syirik zaman dulu, mereka itu masih mengakui rububiyah Allah. Mereka ketika ditanya, apakah patung ini bisa menciptakan langit? Patung ini apakah yang menciptakan langit? Apakah patung ini yang menciptakan bumi? Kan itu. Mereka nggak mungkin lah patung bisa menciptakan langit dan bumi kan itu. Karena menurut mereka ini orang soleh kan itu. Bukan al-khaliq kan itu. Bukan yang fatirus samawat kan itu. Mereka meyakini itu. Tapi ketika mereka terhimpit suatu masalah, paceklik dan lainnya, mereka doa kepada Allah tak itu kurang mantap kan itu. Satu Tuhan berdoa itu kurang mantap. Kayak mereka menjadikan perantara-perantara itu, patung-patung orang soleh. Itu baru mereka mantap kan itu. Itu zaman dulu. Kalau yang zaman sekarang itu pertama ya, beberapa orang musyrik itu sama sekali tidak menetapkan Allah dan tidak menetapkan Tuhan sama sekali. Musyrik zaman sekarang sama sekali tidak menetapkan Tuhan. Kemudian ada orang musyrik yang menetapkan Allah. Mereka menetapkan Allah, meyakini Allah. Ketika ditanya tentang Allah, mereka menetapkan Allah. Tetapi mereka juga tadi menjadikan ada Tuhan yang lainnya ketika berdoa, menjadikan perantara, ada Tuhan yang lain. Tetapi orang-orang ini ketika menetapkan Allah, mereka juga melakukan kesyirikan. Mereka tidak mau menyembah Allah semata. Zaman sekarang gitu. Mereka menetapkan Allah, juga menetapkan ada Tuhan yang lain, bertawasul atau kesyirikan-kesyirikan yang lain, sedekah bumi, sedekah laut kan itu. Parahnya lagi mereka ketika menetapkan Allah, mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat kan itu. Tapi kalau untuk acara-acara syirik yang lainnya itu mereka penuhi kan itu. Dan mereka lebih parah lagi ketika ditanya bagaimana terciptanya alam semesta, bagaimana alam semesta tercipta, karena sudah didoktrin di sekolahan kan itu, pelajaran sains ya. Akhirnya dia menjawab, alam terjadi karena proses atau Big Bang, ledakan dahsyat. Itu parah lagi kan itu. Menetapkan Allah, tapi gak mau menyembah Allah. Ketika susah melakukan kesyirikan, ngakunya Islam kan itu. Plus kalau pas ditanya kan itu, bagaimana alam ini terjadi kan itu? Karena ledakan dahsyat kan itu. Karena iya. Yang lebih parah lagi, orang musyrik juga ada yang menetapkan semua Tuhan kan itu. Ya, orang Islam itu Tuhannya Allah kan itu. Orang Kristen itu ya Yesus kan itu. Nanti kalau pas bersama orang Islam sholat, ikut sholat kan itu. Sholat Id ikut sholat Id. Nanti kalau pas Natalan ikut Natalan, ikut masang pohon Natal kan itu. Juga semuanya dianggap semua Tuhan benar kan itu. Semua agama benar kan itu. Dia menetapkan semua Tuhan. Diajak sholat oke-oke saja kan itu. Diajak ke gereja oke-oke saja. Dibaptis oke-oke saja kan itu. Mengucapkan syahadat oke-oke saja kan itu. Dia meyakini semua ini benar kan itu. Bismillah, mati.
Bismillah. 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 Cek cek. Cek cek. Tes tes. Bismillah. Bismillah. Lanjutnya Ustaz Said. Fayubayyinu lahum subhanahu annakum idza kuntum ta'lamuna annahu la khaliqa illa Allahu wa annahu alladhi ya'til 'ibada bima yanfa'uhum wa yadfa'u 'anhum ma yadurruhum la syarika lahu fi dzalika falima ta'buduna ghayrahu wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra. Fayubayyinu lahum subhanah. Maka Allah Maha Suci menjelaskan kepada mereka, annakum, kalian, idza kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, annahu la khaliqa illallah, bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah, wa annahu huwa alladhi ya'ti al-ibad bima yanfa'uhum, dan kalian tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang mendatangkan kepada hamba-hamba sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Wa yadfa'u anhum ma yadurruhum, dan kalian tahu bahwasanya yang menghindarkan bahaya dari mereka hanya Allah semata. La syarikalah fi dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Kalian mengetahuinya. Falima ta'buduna ghairah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra, dan kenapa kamu menjadikan bersama Allah atau di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lainnya? Di sini apa manfaat mengulangi, kita mengkaji berkali-kali, mengupas kesyirikan orang-orang terdahulu. Di sini kan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau mengurai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesyirikan kepada orang-orang musyrik. Dan nanti dijelaskan di Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesyirikan untuk ditujukan kepada kita, ya ditujukan juga khususnya kepada orang-orang musyrik. Kita sebagai pelajaran, dan lebih khususnya memang ditujukan untuk menyindir atau untuk mengajari kepada orang-orang musyrik kan itu, agar mereka berpikir kan itu. Di sini pertanyaannya, apa manfaat mengulangi, mengupas kesyirikan orang-orang terdahulu? Kenapa kita harus mengkaji kesyirikan orang-orang terdahulu? Di Al-Quran banyak sekali dikupas tentang kesyirikan. Apa manfaatnya? Mengulangi berkali-kali, intinya ya di situ-situ saja kan itu, kesyirikan itu. Tapi kenapa harus diulangi terus? Kenapa? Ustaz siapa ini yang jawab? Siapa?
Ustaz Pandi. Kenapa kita harus mengulangi terus kan itu? Mengupas kesyirikan orang-orang terdahulu. Biar tidak terjatuh terhadap kesyirikan. Betul kan itu. Ya, manfaat untuk mengapa kita harus mengulangi, mengkaji kesyirikan orang-orang terdahulu itu supaya apa? Supaya kita tahu ilah kesyirikan. Sebagaimana fikih kan itu. Kita mengkaji usul-usul yang terdahulu kan itu. Hadis-hadis Nabi, memahami ilah-ilahnya kan itu. Kemudian supaya bisa kita terapkan ketika muncul permasalahan-permasalahan nazilah, permasalahan-permasalahan realita kan itu. Begitu juga di Al-Qur'an. Kenapa kita mengupas berkali-kali tentang kesyirikan orang-orang terdahulu? Dan intinya hampir sama. Sebabnya itu kan itu. Asasnya itu, tapi harus kita ulangi terus. Dan itu penting sekali. Agar kita tahu ilahnya, sebabnya. Ilah itu sebab terjadi kesyirikan. Ketika kita tahu, paham sebab kesyirikan, maka kita bisa dengan mudah mengupas kan itu. Gak hanya menjauhi, bisa dengan mudah memaparkan ke orang kalau ini perbuatan syirik di zaman modern kan itu. Dan sekarang syirik itu berkembang. Jadi di antara manfaatnya kenapa kita harus ngaji terus tentang kesyirikan terdahulu, usul kesyirikan atau sebab-sebab kesyirikan, awal mula kesyirikan, agar kita pahami sebabnya. Kemudian agar kita bisa terus mengupas kan itu, kesyirikan-kesyirikan yang terus berkembang kan itu. Jadi kesyirikan itu setiap zaman berkembang. Setiap zaman kesyirikan itu semakin parah kan itu. Maka penting sekali membahas ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu tadi, fungsi Al-Qur'an menetapkan tauhid. Fungsi Al-Qur'an menjelaskan tauhid. Fungsi Al-Qur'an sekaligus apa? Durbul amsal, memberikan permisalan tentang tauhid. Maksudnya juga memberikan permisalan tentang orang-orang yang musyrik juga kan. Lanjutnya sekarang siapa? Ini ayatnya, ayat yang tentang pelajaran untuk orang musyrik. Ustaz, antum Ustaz. Silakan Ustaz. Qaulihi ta'ala Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu atau Allah Allahu khairun amma yushrikun Aman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha ilahum ma'allah balhum qaumun yaqilun al-ayah. Ya, ini sebagaimana salah satunya contohnya Allah memberikan perumpamaan tadi ketika menyindir orang musyrik atau agar orang musyrik berpikir, dan untuk pelajaran bagi kita juga, terutama ya bagi kita, dan lebih khususnya lagi untuk orang-orang yang ada kesyirikan. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji syukur bagi Allah. Wassalamun ala ibadihil ladzina istafa, dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang terpilih. Istafa itu terpilih. Allahu itu qiraah, kalau di qiraah memang ada yang bacanya Allahu, ada yang baca gitu. Ada yang bacanya Allahu kan ya. Ya, ada yang tahu rinciannya masalah itu? Yang belajar qiraah?
Mungkin kalau memberikan faedah tambahan lebih bagus kan itu. Ada yang ahli di sini qiraah kan itu. Ustaz Abdul Somad lagi. Itu bagus itu masalah ini. Saya pernah mengkajinya dengan dokter-dokter tentang masalah ini, tapi saya bukan ahli qiraah jadi ya nggak bagus ya. Kalau bukan ahlinya bicara masalah, takutnya salah kan itu. Tapi intinya tahu saya. Intinya kan ada dua gitu. Ada yang bacanya Allahu, ada yang bacanya Allahu. Yang lebih rajih itu yang Allahu, itu yang lebih rajih. Allah, apakah Allah khairun, yang lebih baik, amma yusyrikun, ataukah sesuatu yang dipersekutukan oleh mereka? Itu agar berpikir. Allah menyindir. Maksudnya apa? Ketika Allah bertanya, itu bukan berarti Allah tidak tahu kan? Ketika Allah bertanya, itu maksudnya apa? Mengingkari kan itu. Berarti kalau di sini apakah yang lebih baik Allah ataukah yang dipersekutukan oleh mereka? Artinya yang dipersekutukan oleh mereka itu lemah sekali kan itu. Aman khalaqas samawat, kemudian ditegaskan lagi buktinya untuk melemahkan tadi apa yang mereka persekutukan. Bukankah Allah yang menciptakan langit? Agar berpikir mereka. Patung bisa nggak menciptakan langit? Patung aja diciptakan oleh manusia. Agar mereka berpikir. Aman khalaqas samawat, siapa yang menciptakan? Bukankah Allah yang menciptakan langit? Agar mereka berpikir, patung itu bagaimana terbentuk kan itu? Yang bentuk manusia kan itu. Wal ard, bukankah Allah yang menciptakan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan bukanlah Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit air, hujan maksudnya. Fa'ambatsna bih, lalu Allah lah yang menumbuhkan di bumi tersebut hadaiqa, pohon-pohon hingga menjadi perkebunan, dzata bahjah, yang memiliki keindahan, pemandangan yang indah. Maka nalakum, bahkan kalian tidak akan sanggup antum bitu syajarah, kalian itu tidak sanggup untuk menumbuhkan pepohonan di bumi kan itu. Ailahun ma'allah, Allah menegaskan lagi untuk melemahkan tadi apa yang mereka persekutukan. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Meski tadi sudah dijelaskan, mereka tetap jatuh dalam kesyirikan. Karena apa? Karena mereka itu mereka itu adalah kaum yang menyimpang. Emang asasnya mereka itu ada orang-orang yang menyimpang. Diberitahu dengan hujah sejelas apapun ya, tetap mereka akan menyimpang. Ya dan billah. Lanjutnya Ustaz, pertanyaan. Tadi sudah kita bahas ya. Ya lanjutnya Ustaz, ini Ustaz. Siapa ini Ustaz? Siapa ini? Nama lu? Ustaz? Iman. Umar. Ustaz Umar. Silakan Ustaz Umar. Yaqulu ta'ala fi akhir kulli ayatin adilahum ma'allah ay adilahum ma'allah ta'ala wa hada istifham inkar. فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى استفهاما. هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب
siyaqal kalam. Ya. Yaqulullah ta'ala fi akhir kulli ayah, Allah itu berfirman, Allah Maha Tinggi ta'ala berfirman fi akhir kulli ayah, di setiap ayat, atau maksudnya di dalam surat ini An-Naml, di beberapa ayat di surat An-Naml ini Allah mengulangi kalimat ini, mengulangi lafaz ini atau jumlah ini. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan di samping Allah? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Ai ailahun ma'allahi fa'ala hadza. Maksudnya, apakah ada Tuhan yang lain bersama Allah, di samping Allah, yang melakukan ini? Menciptakan bumi, menciptakan langit, maksudnya gitu. Wa hadza istifham inkar. Ini adalah istifham inkar. Ini penguraian dari Ibnu Abilis Al-Hanafi bagus sekali kan itu. Ailahun ma'allah itu adalah istifham inkar. Jadi jenengan kalau di dalam Al-Qur'an ketika mendapati ayat istifham, ketika Allah bertanya, itu bukan berarti Allah tidak tahu, karena Allah itu Maha tahu. Tetapi ketika Allah bertanya, itu maksudnya adalah istifham inkar. Salah satunya itu. Salah satu maksud istifham di ayat itu adalah istifham inkar. Tetapi ada maksud yang lain juga. Ada maksudnya yang lain untuk menegaskan, menekankan juga ada. Jadi di lafaz ini, di ayat ini, ailahun ma'allah, itu adalah istifham inkar, yatadhamman nafya dzalik, yang terkandung mengingkari apa? Mengingkari itu, mengingkari Tuhan yang dipersekutukan mereka. Wahum, mereka kanu mukirrina bi annahu lam yaf'al dzalika ghairullah. Mereka itu menetapkan, meyakini bahwasannya tidak ada yang melakukan itu, tidak ada yang menciptakan langit, tidak ada yang menciptakan bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin kan itu. Fahtajja alaihim bidzalik. Maka Allah berusaha berhujah, berdalil untuk memukul mereka, menyindir mereka dengan ayat itu kan itu. Berusaha menolak apa? Adanya Tuhan yang lain kan itu. Allah berusaha menolak, di ayat ini Allah menolak mereka tentang apa? Tuhan yang dipersekutukan oleh mereka kan itu. Dengan ayat ini, ailahun ma'allah. Walaisal ma'na istifham hal ma'allah ilah. Dan maknanya, makna istifham di sini bukan berarti Allah bertanya apakah ada Tuhan yang lain kan itu. Kama dzannahu ba'dhum, sebagaimana yang diduga oleh mereka. Sebagaimana diduga oleh mereka bahwasanya ada Tuhan yang lain. Li'anna hadzal ma'na la yunasibu siyaqal kalam. Karena kalau diartikan seperti ini maknanya enggak tepat. Tidak sesuai dengan susunan kata kan itu. Jadi Allah ketika bertanya di sini istifham inkar, ini Allah menolak mereka, menolak apa yang mereka persekutukan dengan kalimat ini, ailahun ma'allah, agar mereka berpikir kan itu. Bukan berarti istifham di sini Allah bertanya karena Allah tidak tahu, atau bukan berarti maknanya sesuai perdugaan mereka bahwasanya ada Tuhan yang lain. Lanjutnya Ustaz. Ini aja Ustaz, ini aja. Ustaz siapa namanya? Fardi, Ustaz Fardi. Wal qawlu kanu yaj'aluna ma'allahi ilahan kama qala ta'ala innakum latashhaduna anna alihatan ukhra qul la ashhadu. Al-An'am 19. Fakanu yaquluna aja'alal alihatan Ukhra. aja'alal
Oh, ilahan. Aj'alal alihata ilahan. Hah? Aj'alal alihata ilahan. Itu sampai situ. Aj'alal alihata Ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ya. Wal qaumu kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra kama qala ta'ala. Dan beberapa kaum terdahulu ini Allah juga menjelaskan bahwasanya di Al-Quran ini juga menjelaskan tentang kesyirikan dan bagaimana Allah menolak kesyirikan mereka, bagaimana Allah menjelaskan hujah kan itu kepada mereka agar mereka berpikir, orang-orang musyrik agar berpikir. Wal qaum kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Beberapa kaum terdahulu mereka menjadikan di samping Allah ada tuhan-tuhan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'innakum latashhadun, apakah kalian bisa mendatangkan saksi atau bisa bersaksi, memberikan saksi, kesaksian, anna ma'allahi alihatan ukhra, bahwasanya di samping Allah ada tuhan-tuhan yang lain. Kul, katakanlah, la ashhad, tidak akan bisa mendatangkan, saya tidak akan bisa mendatangkan saksi. Ya, inilah ayat ini menjelaskan, membuktikan bahwasanya orang-orang musyrik itu hujahnya lemah. Orang-orang musyrik yang mengaku ada Tuhan yang lain di samping Allah, ketika mereka diminta untuk mendatangkan saksi, bukti kan itu, mereka tidak akan pernah bisa. Kemudian makanya ditegaskan di firman Allah ini, Quran surat Al-An'am. Coba saja tanya ke mereka, minta hujah ke mereka, orang-orang musyrik kan itu, apakah kalian orang-orang musyrik bisa mendatangkan saksi, bukti tentang adanya Tuhan selain Allah? Pasti mereka tidak bisa. Wa kanu yaqulun, dan mereka berkata, ini gambaran tentang orang-orang musyrik juga di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, orang-orang musyrik, aja'alal alihata ilahan wahidah, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah itu menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Ini sifat orang musyrik. Orang musyrik zaman dulu kan itu, mereka itu nyembah Tuhan satu itu heran. Yang mereka tidak heran kan itu menyembah Tuhan yang banyak kan itu. Lanjutnya sekarang Ustaz. Antum Ustaz. Lakinnahum ma kanu yaqulun inna ma'ahu ila ja'alal ardu qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni fajjan bal hum muqirruna bi anna Allah wahdahu fa'ala hadha wa kadha sa'irul ayat. Ya. Tetapi mereka meski begitu, mereka meski syirik, meski mereka itu menyekutukan Allah, orang-orang terdahulu ini, makanu yaquluna inna ma'ahu ilahan ja'alal arda qarara, mereka tidak mengatakan bahwasannya di samping Allah ada Tuhan lain yang menciptakan atau yang menjadikan bumi agar bisa ditinggali, agar bisa dipijaki kan itu. Wa ja'ala khilalaha anhara, dan mereka tidak mengatakan ada Tuhan yang lain selain Allah yang bisa menjadikan di antara celah-celah bumi dijadikan menjadi sungai. Tidak ada Tuhan yang bisa kan itu. Yang bisa hanya Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mengatakan ada Tuhan yang lain
yang bisa menjadikan di celah-celah bumi terdapat sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan mereka tidak mengatakan ada Tuhan yang lain bisa menjadikan gunung-gunung kan itu di bumi. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan mereka tidak mengatakan ada Tuhan yang lain yang bisa menjadikan pembatas di antara dua laut. Balhum mukirun, bahkan mereka ini orang-orang musyrik zaman dulu itu mereka menetapkan bahwasanya bi annallaha wahdahu fa'ala hada. Mereka meyakini bahwasanya hanya Allah semata yang bisa melakukan ini. Wa hakadza sairul ayat. Beginilah ayat-ayat seluruhnya. Ayat-ayat itu fungsinya seperti ini, menjelaskan, menetapkan tentang tauhid rububiyah, kemudian menjelaskan tentang orang-orang yang syirik, memberikan contoh-contoh tentang tauhid, dan juga contoh-contoh orang musyrik, dan Allah menjelaskan hujah-hujah untuk membantah mereka, untuk menyindir mereka supaya mereka mau berpikir, supaya apa? Melemahkan hujah-hujah mereka. Lanjutnya Ustaz. Ustaz siapa namanya? Yanuar. Ustaz siapa namanya? Ustaz Ahmad. Ustaz Yanuar. Silahkan Ustaz. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم الأنعام فأمثال ذلك. Ya, terakhir ini contoh-contoh yang lain. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga ayat-ayat yang lain, firman Allah yang lainnya, Maha tinggi Allah. Perhatikan di ayat ini, kita coba mengupas ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah Allah. Rububiyah apa uluhiyah? U'budu, sembahlah. Itu artinya uluhiyah. Ya ayyuhan nas, u'budu, wahai manusia, u'budu, sembahlah. Itu adalah uluhiyah. Rabbakum, uluhiyah apa rububiyah? Rabbakum, rububiyah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Uluhiyah apa rububiyah? Rububiyah, yang menciptakan kalian itu rububiyah. Dan seterusnya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat setelahnya, wa kadzalika qauluhu fi suratil an'am. Begitupun di ayat selanjutnya di surat Al-An'am. Perhatikan, qul ara'aitum, katakanlah, ara'aitum, tidakkah kalian, apakah kalian mengetahui, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan mengambil penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan menutup hati kalian. Itu apa? Rububiyah apa uluhiyah? Allah rububiyah. Kenapa? Amalan Allah. Allah melakukan ini kan itu, melakukan ini, melakukan itu berarti rububiyah. Identiknya apa berarti rububiyah? Rububiyah itu identiknya keyakinan kan itu. Meyakini amalan Allah. Allah itu melakukan ini kan itu. Mensifati Allah, jadi berkaitan dengan keyakinan. Rububiyah itu berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah. Sifat Allah, amalan Allah, ya kan? Dan asma Allah, asma-asma Allah. Itulah rububiyah. Lanjutnya, man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapa ilah selain Allah yang sanggup mengembalikan itu, kan itu.
Ini uluhiyah apa rububiyah? Di sini dua, rububiyah dan uluhiyah. Kalau disandarkan berkaitan dengan amalan itu tentu rububiyah, mengembalikan penglihatan, mengembalikan pendengaran, membuka hati kita, itu tentu rububiyah, amalan Allah. Tapi ini juga berkaitan dengan uluhiyah karena berkaitan dengan amalan kita menyembah Allah semata, yaitu apa? Meminta agar Allah mengembalikan pandangan kita, mengembalikan pendengaran kita, dan memohon kepada Allah agar membuka kembali hati kita. Jadi uluhiyah itu kaitannya apa? Dengan at-tolab. Makanya ada yang menyebut tauhid uluhiyah itu tauhid at-tolab, kan itu. Ada yang menyebut gitu. Beberapa ulama, kalau nggak salah Ibnu Qayyim, kan itu, membagi tauhid itu jadi 4. Salah satunya tauhid uluhiyah itu dibagi menjadi 2. Tauhid uluhiyah itu tauhid at-tolab. Jadi dalam meminta itu harus ditauhidkan. Jadi uluhiyah ini identik meminta, berdoa, ya kan? Jadi di sini ada. Jadi kalau uluhiyah itu berkaitan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan itu. Tolab, kemudian apa lagi? Niat, kan itu. Salat, kan itu. Ibadah, kan itu. Itu tauhid uluhiyah, meminta. Ini yang di sini maksudnya meminta kepada Allah. Man ilah, dan itu disebutkan ilah, kan itu. Ilah, makanya disebut tegaskan itu ilah. Ilah itu yang disembah, kan itu. Yang diminta. Ilah itu sesuatu yang kita sembah, yang kita minta agar mengembalikan tadi. Di sini mengembalikan pendengaran kita, mengembalikan penglihatan kita, dan mengembalikan hati kita agar terbuka, kan itu. Jadi di sini ada uluhiyah dan juga ada rububiyah. Ada menetapkan rububiyah Allah dan juga menetapkan uluhiyah Allah. Sampai sini jenengan paham. Jadi dari kemarin, jadi beberapa pertemuan ini tentang at-tauhid, kita itu mengupas, mendalami bagaimana rububiyah dan bagaimana uluhiyah. Karena inti tauhid itu di situ. Sampai sini kita sudah pernah membahas berkali-kali. Saya tanya lagi, tauhid yang menjadi tujuan utama kita itu tauhid apa? Tauhid tujuan utama kita itu tauhid apa? Yang kita kejar? Tauhid uluhiyah. Kenapa coba? Kenapa bukan rububiyah? Karena apa? Ketika kita menyembah Allah, meminta kepada Allah, otomatis kita harus menetapkan rububiyah. Tapi kalau yang menetapkan rububiyah saja itu belum tentu dia mau beribadah, kan ya? Makanya yang goyah kita itu tauhid uluhiyah. Tapi kalau yang goyahnya ahlul bid'ah itu pasti apa? Mencari Allah. Makanya ada film para pencari Tuhan, kan itu. Itu filmnya Ahlul Kalam itu. Para pencari Tuhan itu sanatnya itu ke Ahlul Kalam, ke orang-orang Yahudi, kan itu. Film itu. Karena goyah kita itu bukan mencari Tuhan, kan itu. Bukan ma'rifatullah, bukan rububiyahnya, kan itu. Tapi uluhiyahnya. Jadi orang yang ma'rifatullah itu belum tentu nanti dia mau beribadah, kan. Kira ini orang-orang musyrik zaman dulu, mereka meyakini Allah. Tapi mereka ketika diminta untuk menyembah kepada Allah semata, mereka heran. Nyembah kok cuma satu, kan itu. Kalau cuma satu kurang mantap, kan itu. Tuhannya harus banyak, kan itu. Harus ada perantara-perantara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.